Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar dari hati ke hati, kita mau bicara kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan buka di 1 Yohanes pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kenapa kok kita ini berasal dari kebenaran? Karena kita menjadi orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali. Waktu kita memiliki pengalaman kelahiran kembali, manusia lama kita itu dibuang. Kita tinggalkan manusia yang lama, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru dan roh yang baru itu jadi tempat tinggalnya Tuhan. Tuhan berikan hati yang baru yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Kita memiliki manusia roh yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Allah itu kudus, Allah itu suci. Makanya dia harus tinggal di dalam pribadi yang kudus dan suci. Tidak mungkin Allah yang kudus dan suci, dia bersemayam di tempat yang najis. Makanya Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru, seperti di Yeskel 36 ayat 25-27. Roh yang baru itu jadi tempat tinggalnya Tuhan, yang manifestasi dalam diri kita. Manusia yang baru yang diciptakan serupa segambar dengan Tuhan ini harusnya berkuasa, harusnya memimpin, harusnya semakin hari semakin menguasai diri kita. Nah, ini terus semakin hari semakin kita kenal Tuhan, semakin hari semakin kita bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Harusnya orang Kristen yang mengalami kelahiran baru itu hidupnya dipimpin oleh roh. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang Kristen hidupnya dipimpin roh. Rajin ibadah, rajin pelayanan, ikut terlibat kegiatan gereja dan lain sebagainya. Kenapa masih perbuatannya daging? Kenapa masih tindakannya, ucapannya, perbuatannya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Kenapa? Karena belum diperbarui terus-menerus. Makanya Alkitab katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Pembaruan budi yang mana? Di area jiwa kita, di pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita ini harus diperbarui setiap hari. Supaya ini takluk dan tunduk kepada manusia roh kita. Makanya orang yang takluk dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, baru dia bisa hidup dipimpin roh. Hidup dipimpin roh artinya kita ini ngikutin kebenaran sepenuhnya. Berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Pikiran, kemauan, kehendak kita. Karena kita ini menjadi manusia rohani, kita ini berasal dari kebenaran yang harusnya kebenaran itu yang semakin hari semakin memancar keluar dari kehidupan kita. Kita mau lihat saja, selama ini kehidupan kita ini memancarkan apa? Kebenaran, kehidupan, atau hal yang lain, atau kematian, atau malah menampilkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya kita sebagai manusia yang dilahirkan dari kebenaran, muncul dan manifestasinya pun semakin hari semakin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Kalau kita ini sudah dilahirkan kembali, kita memiliki hubungan yang sehat dengan Tuhan. Karena sebelum kita mengalami kelahiran baru, hubungan kita terputus dengan Tuhan. Apa yang membuat hubungan kita terputus dengan Tuhan? Dosa. Pelanggaran. Itu memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Tapi setelah kita mengalami kelahiran baru, kita ini kembali memiliki hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan kedekatan lagi dengan Tuhan. Kita semakin hari harusnya semakin memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hubungan kita ini transparan dengan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung, kita itu bisa datang kepada Tuhan itu dengan damai sejahtera. Tapi kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan dengan rasa tertuduh, rasa terhakimi, coba dilihat sampai kedalaman batinmu. Apa yang kamu perbuat, apa yang kamu lakukan selama ini berkenan sesuai dengan firman apa tidak? Di ayat yang ke-20, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Kita serta mengetahui segala sesuatu. Kalau kita mau datang sama Tuhan, ada tertuduh nih, rasa nggak enak. Koreksi hatimu. Minta ampun sama Tuhan. Sampai hari ini kasih karunia Tuhan itu tersedia. Kalau kita bikin pelanggaran, bikin dosa, minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan ampuni. Tapi kalau engkau hari ini masih melakukan dosa dan pelanggaran, kamu hidup dengan dosamu, nggak akan ada damai sejahtera, Bapak Ibu. Makanya selama perjalanan kita disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan setiap hari ini, kita sering kali bikin pelanggaran, kadang disengaja ataupun nggak disengaja, tetapi kasih karunia Tuhan masih tersedia cukup bagi kita.
Kita minta darahnya menguduskan, kita minta ampun Tuhan untuk menyucikan dan menguduskan hati kita nih. Semakin hari kita semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita bikin kesalahan, pelanggaran, cepat bertobat, sadar diri. Kalau Bapak Ibu bikin dosa dan pelanggaran, kok nggak mau bertobat, kok datang sama Tuhan pun tertuduh kok. Kalau udah terbiasa tertuduh, akhirnya males jauh dari dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau hati kita nih mau melakukan segala sesuatu, mau doa, mau nyembah Tuhan, tetapi ada sesuatu yang ganjal dalam diri kita, beresin, koreksi hati. Makanya kita setiap hari harus membangun keintiman dengan Tuhan. Kita harus mengkoreksi hati kita. Jangan seringkali malah sibuk ngoreksi kelemahan orang lain, tapi lupa mengkoreksi diri kita sendiri. Dikoreksi sampai kedalaman batin kita nih. Noh, sepanjang hari ini aku nih udah berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Apa yang aku lakukan ini menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Tetapi kalau yang di dalam hati kita ada perasaan tidak enak nih, coba koreksi. Jangan-jangan kamu sudah bikin kesalahan dan pelanggaran. Kalau kamu bikin kesalahan dan pelanggaran, ya bertobat, sadar diri, balik sama Tuhan. Di ayat 21 ngomong begini, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, tapi kalau kita ini datang sama Tuhan, enjoy. Kenapa kok bisa enjoy? Tiap hari kan bangun hubungan dengan Tuhan. Tiap hari komunikasi dengan Tuhan. Ketika engkau bikin kesalahan dan pelanggaran, engkau cepat minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau engkau nggak pernah berdoa, nggak pernah membangun keintiman, nggak pernah nyembah Tuhan, terus kamu biasa hidup dalam dosa, waktu kamu datang nyembah Tuhan, datang ibadah, tiba-tiba ada perasaan yang nuduh di dalam hatimu, beresin buru-buru, minta ampun sama Tuhan. Kalau kita ini terus tiap hari memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita sudah terbiasa datang kepada Tuhan, hubungan kita transparan dengan Tuhan, udah mudah masuk di dalam hadirat-Nya. Tapi bagi orang-orang yang selama ini melakukan dosa dan pelanggaran, masih ada kasih karunia Tuhan, tangan Tuhan terbuka, minta ampun sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan hidupmu, Tuhan akan jamah hidupmu, Tuhan akan kuduskan hidupmu, dan Tuhan akan terima dengan kasih karunia-Nya. Makanya kalau kita sudah terbiasa datang kepada Tuhan kapan saja, kita udah nggak ada perasaan yang nuduh kita. Tapi kalau kita berdoa, nyembah Tuhan, datang ibadah, ada perasaan menuduh, coba dikoreksi hatimu. Jangan-jangan ada dosa yang menuduh kamu. Karena seringkali pelanggaran yang kita buat dan semua kejahatan yang kita lakukan itu selalu menjadi sandungan dalam diri kita untuk memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Dan setan selalu menuduh kita, kamu nggak benar loh, kamu ini nggak suci nih, kamu baru melakukan dosa. Dengerin baik-baik. Seringkali pun kita kalau sudah berdoa, minta ampun sama Tuhan, bikin pelanggaran dan bertobat sama Tuhan, waktu kita bertobat sama Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, darahnya menguduskan, menyucikan kita. Bapak Ibu, ketika engkau minta ampun sama Tuhan, detik engkau minta ampun sama Tuhan, akuin semua dosa dan pelanggaranmu, Tuhan dengan kasih karunia-Nya, Dia ampuni dosa kita. Yesus ampuni dosa kita dan pelanggaran kita. Waktu kita minta ampun, waktu kita diampuni, posisi kita itu kudus suci seperti Tuhan. Tapi yang jadi masalahnya, setan selalu menuduh. Oh, kamu nggak benar nih, kamu baru melakukan dosa nih, kamu mau bikin ini dan itu. Kalau kita sudah minta ampun sama Tuhan, jangan ditelan tuduhan iblis. Lawan. Aku hari ini sudah minta ampun sama Tuhan, dikuduskan, disucikan. Kamu harus tahu bahwa posisimu benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau nggak tahu posisimu di hadapan Tuhan, setan akan tuduh terus. Kalau setan tuduh, engkau nggak akan ada damai sejahtera. Ada orang-orang yang melakukan dosa dan pelanggaran dan nggak mau bertobat, nggak mau sadari sama Tuhan, dan dituduh terus oleh apa yang diperbuatnya. Ujungnya apa? Nggak ada damai. Orang itu kalau datang sama Tuhan ada sesuatu yang nuduh, coba dikoreksi ini. Kalau posisimu benar di hadapan Tuhan, jalan terus sama Tuhan. Tapi kalau ada pelanggaran dan dosa, minta ampun sama Tuhan. Makanya kita ini harus sering koreksi diri kita. Refleksi sampai kedalaman batin kita. Apa yang kita perbuat sepanjang hari ini udah benar atau belum? Sudah menyenangkan hati Tuhan atau belum? Kalau kita ini hanya kelihatannya melakukan sesuatu yang baik, tapi yang di dalam ini busuk dan jahat di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin kau bisa datang kepada Tuhan? Bagaimana mungkin kalau hatimu selalu nuduh melakukan ini dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bagaimana mungkin kau bisa datang kepada Tuhan? Coba perhatikan ayat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita ini tidak menuduh kita, kita tenang, kita merdeka,
kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Tuhan. Kalau nggak ada dosa yang menuduh, nggak ada sesuatu yang menuduh kita, kita bisa datang nyembah Tuhan dengan enjoy dan santai. Ini loh orang yang merdeka. Orang merdeka di dalam Kristus itu tidak ada dosa, tidak ada pelanggaran yang sanggup menuduh kita. Karena apa? Kita ini sudah dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus. Kita minta darah Yesus tiap hari, setiap saat. Menudungi, memproteksi, menjagain kita begitu rupa, minta darahnya menudungin kita dan mengampuni dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita ini bisa datang kepada Tuhan dengan tenang dan enjoy. Gak ada lagi perasaan bersalah. Karena apa? Kita tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Makanya orang itu harus memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Kalau hubunganmu gak benar dengan Tuhan, pasti hubunganmu dengan orang lain gak benar. Penilaianmu dengan orang lain juga nggak benar. Cara pandangmu terhadap orang lain pun juga nggak benar. Mulutmu, perkataanmu juga nggak benar. Coba kita mau lihat sampai kedalaman diri kita. Selama ini mulut kita ini ngomongnya apa? Motivasi kita apa? Tujuan hidup kita apa? Yang tersembunyi yang di dalam kita ini apa sih sebenarnya? Kadang kalau orang itu hatinya nggak benar, ya bisa pakai firman Tuhan, dia bisa pakai apapun juga. Dia bisa nipu, ditutupin segala macam begitu rupa, hanya untuk kepentingan yang tersembunyi di dalam hatinya. Bisa pakai firman sih. Nah, kalau sudah seperti itu, artinya coba dikoreksi hati. Yang di dalam ini udah benar sejalan dengan Tuhan apa tidak. Saya sudah sering kali ngomong, yang di dalam hati kita ini yang tahu kita dengan Tuhan. Orang lain nggak ngerti, orang lain nggak tahu, gembalamu nggak tahu, istrimu, suamimu, anakmu juga nggak tahu, orang tuamu juga nggak tahu. Yang tahu adalah siapa? Roh Kudus dengan hatimu sendiri. Makanya ini perlu diberesin nih hati ini. Semakin hari semakin didapati, harusnya disempurnakan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semua motivasi yang di dalamnya ini. Bapak Ibu, kita meski tahu bahwa kita ini diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, dan kita orang-orang yang sudah mengalami kelahiran baru, manusia roh kita ini menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tetapi di area jiwamu yang harus diperbaharui setiap hari selaras dengan firman. Di area pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu ini harus step by step diubahkan menjadi terus serupa segambar dengan Kristus. Kalau kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Kristus, semakin hari kemuliaan itu semakin besar. Kita hubungannya transparan dengan Tuhan. Nggak ada batasan lagi. Kalau orang udah terbiasa nyembah Tuhan, orang terbiasa membangun keintiman dengan Tuhan, udah nggak pusing lagi dengan tuduhan orang lain. Sudah nggak terlalu pusing dengan tuduhan setan. Kan dia tahu posisinya di hadapan Tuhan kok. Kalau engkau masih pusing dengan perkataan orang, dengan tuduhan orang, dengan penilaian orang, coba lihat posisimu di dalam Tuhan tuh kuat, kokoh, teguh. Kamu benar-benar ngerti kebenaran apa tidak? Kalau orang masih terombang-ambing dengan kata orang dan penilaian orang, kamu belum mengerti posisimu di dalam Tuhan. Kalau orang itu ngerti posisinya dia di dalam Kristus, siapa di dalam Kristus, dia tidak pernah terpengaruh dengan sesuatu yang di luar dirinya. Boleh di sekitar hidupnya kacau, boleh apa yang dihadapinya berantakan, boleh dia berada dalam kesesakan, boleh dia mengalami padang gurun kayak apapun beratnya, tekanan beratnya kayak apapun juga, tapi dia enjoy. Dia bisa relax, dia bisa menikmati hidupnya karena dia tahu siapa dia di dalam Tuhan. Dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang-orang kayak begini ini ya, memiliki keberanian banget dengan Tuhan. Karena apa? Memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Perhatikan ya, yang kedua-dua. Dan apa saja yang kita minta, kalau kita memiliki keberanian datang mendekatin Tuhan, nggak ada dosa, nggak ada pelanggaran, nggak ada rasa tertuduh yang menuduh kita, akhirnya apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menurutin segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini saya sering kali ngomong. Hari ini yang kita kejar itu adalah perkenanan Tuhan. Suatu hari kita akan menyelesaikan dengan semua yang kita perbuat di muka bumi ini. Dan kita akan menghadap Tuhan. Dan harusnya kita didapatin berkenan di hadapan Tuhan sampai garis akhir. Makanya yang kita kejar ini adalah perkenanan Tuhan.
Kita didapatin berkenan di hatinya. Orang yang berkenan di hatinya itu melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau. Apakah bisa, Pak? Nah, untuk kita bisa melakukan segala sesuatu tepat seperti yang Tuhan mau, kan kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita harus ngerti isi hati Tuhan. Nah, itu perlu dibangun. Karena pada dasarnya manusia ini kan maunya ngikutin keinginannya sendiri, kemauannya sendiri. Tetapi kita harusnya setelah kita ngalami Tuhan dan ngalami kelahiran baru, harus berjalan hari demi hari ngikutin kehendaknya. Berjalan dalam kemauannya. Kita akan menikmatin semua kebaikan dan kedahsyatannya. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan ngerti isi hatinya. Bagaimana mungkin kita akan bisa menyenangkan hati Tuhan, berjalan dalam ketetapan Tuhan, berjalan dalam pusat kehendak Tuhan, tapi kita nggak pernah bergaul dengan Tuhan. Kita nggak pernah ngerti firman. Bapak Ibu, hidup ini bukan hanya sekedar hidup, menjalani hidup, tapi hidup kita ini berjalan hari demi hari ini, berjalan dalam ketetapan Tuhan. Karena suatu hari kita akan bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang kita perbuat di muka bumi ini. Dan kita akan bertanggung jawab dengan semua kata-kata yang keluar dari mulut kita. Setelah kita selesai dengan hidup ini, atau kita dipanggil Tuhan, atau kita ngalami kematian, bukan berarti semuanya sudah selesai. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan, tanpa terkecuali. Makanya selama kita tinggal di bumi ini, yang kita kejar itu perkenanan Tuhan. Selain kita bekerja, kita berusaha, kita buka bisnis, kita pelayanan, kita jalani hidup hari-hari, kita melakukan aktivitas apapun, yang kita kerjakan, yang kita lakukan selama tinggal di bumi ini, bukan hanya fokus untuk kesenangan diri kita sendiri, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita ini diciptakan pada dasarnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita diciptakan menjadi serupa segambar dengan Allah. Supaya apa? Manifestasi dari serupa segambar dengan Allah itu ada dalam diri kita, melalui tindakan kita, melalui sikap kita, melalui motivasi hati kita, melalui perbuatan kita, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini belum didapatin kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, jalan sama Tuhan. Karena kita sedang menuju perjalanan diubahkan hari demi hari menjadi serupa segambar dengan Kristus. Bapak Ibu, ini perjalanan kekristenan kita. Jadi perjalanan kekristenan kita itu tujuannya bukannya sekedar di bumi ini. Selama tinggal di bumi, kita harus belajar hidup dalam ketetapan Tuhan. Dan tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Supaya kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Makanya kita harus diperbarui setiap hari. Motivasi kita, isi hati kita, pikiran kita, tindakan kita, perbuatan kita, segala sesuatu dalam diri kita ini harus diperbarui hari demi hari. Segala sesuatu yang tidak berkenan, itu hanya bikin problem. Bapak Ibu, kalau kita ini melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ujungnya akan menghasilkan problem loh dalam diri kita, dalam hidup kita. Coba Bapak Ibu perhatikan semua masalah dan persoalan yang Bapak Ibu alami hari ini. Karena apa? Keputusanmu, tindakanmu itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kita mau berjalan nih step by step nih. Berjalan dalam pusat kehendaknya. Menyenangkan hatinya, mempermuliakan namanya. Hari demi hari. Gak ada yang sempurna, kita sedang berjalan menuju disempurnakan kok. Saya pun sedang disempurnakan hari demi hari. Segala sesuatu yang tidak benar, segala sesuatu yang tidak berkenan, kita minta Tuhan cabut sampai ke akar-akarnya. Supaya di ujung hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Dan sepanjang hidup kita ini didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-23, dan inilah perintahnya itu supaya kita percayakan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya saling mengasihi sesuai yang dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Bapak Ibu, dampaknya dari kehidupan kita ini tetap loh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap pikiran. Dan hukum yang keduanya adalah mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Dampak dari kehidupan kita ini yang benar dengan Tuhan
ujungnya kita bisa mengasihi. Akhirnya mengasihi. Ini yang harus manifestasi dalam kehidupan kita. Tidak mungkin dong orang yang mencintai Tuhan, hubungannya benar dengan Tuhan, tapi hidupnya dalam dosa terus, hidupnya dalam pelanggaran terus, hidupnya ribut dengan orang lain. Ya bagaimana bisa mengasihi orang lain? Kalau Bapak Ibu ingin lihat kualitas kasihmu dengan sesamamu seperti apa, coba kalau engkau diperhadapkan dengan orang yang menyebalkan, orang yang menyakitin, orang yang melukai. Kualitas kasihmu itu benar-benar murni apa tidak? Kalau mengasihi orang yang baik kan semua orang bisa. Tapi kalau mengasihi orang yang tidak baik, itu baru luar biasa. Kalau mengasihi pasangan hidupmu yang selingkuh, yang berkhianat, yang kasar, yang kelakuannya buruk, tetap bisa mengasihi atau malah membenci. Ketika kau diperhadapkan orang yang buruk, kelakuannya yang jelek, kau tetap bisa mengasihi apa tidak? Makanya kalau mengasihi orang baik, semua orang bisa, orang dunia, orang berdosa pun bisa. Tapi kita harus mengasihi orang yang menyebalkan dan nyakitin, itu benar-benar bisa apa tidak? Kalau kita ingin mengasihi, kasihi orang-orang yang menyakitin hidupmu, melukai hidupmu. Baru manifestasinya nanti powerful. Kalau kita udah terbiasa mengasihi orang yang menyebalkan, kita terbiasa mengasihi orang yang nyakitin, kita terbiasa nyakitin orang yang bencekno, mengasihi orang yang melukai dan mengkhianatin, ujung dari hidupmu engkau bisa mengasihi bahkan orang-orang dalam kondisi apapun. Kamu punya belas kasihan ujungnya. Bukan malah benci, bukan malah jengkel, bukan malah sakit hati. Kalau hari ini masih gampang sakit hati dan tersinggung dengan orang karena perlakuannya buruk, engkau mengharapkan sesuatu dari orang itu, ternyata kamu nggak mendapatkannya. Kamu ingin diperlakukan baik, ternyata malah memperlakukan kamu buruk. Kalau udah seperti itu dan kamu marah, coba dikoreksi. Beresin hatimu nih. Harusnya kalau kita benar-benar praktek kasih kita di atas rata-rata, kamu harus mengasihi orang-orang yang nyakitin, nyebelin, melukai, bencekno dan lain sebagainya. Baru nanti kamu akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita ini kerjaannya ribut, berantem, gegeran, eker-ekeran, saling gigit, saling telan, apa yang terjadi? Tidak ada manifestasi kasih dalam hidupmu. Bagaimana mungkin kalau yang kelihatan saja kamu nggak bisa kasih, bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan? Bapak Ibu, apalagi nih hubungan suami istri, kalau nggak bisa mengasihi pasanganmu, jangan bilang kamu bisa cinta sama Tuhan. Kalau kamu sama pasanganmu aja nggak bisa bilang I love you, nggak pernah bilang cinta, nggak pernah mesra, kamu akan kaku sekali ngomong I love you sama Tuhan. Bahkan mustahil bisa ngomong I love you sama Tuhan kalau dengan pasangan hidupmu saja kamu nggak mesra. Bagaimana kamu bisa mesra dengan Tuhan? Ini perlu diberesin ini hal-hal kayak begitu. Supaya apa? Ini loh, manifestasi dari tindakan kita, perbuatan kita ini, ujungnya mempermuliakan nama Tuhan. Di ayat yang ke-23, dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi. Termasuk orang yang jengkelin, termasuk orang yang nyebelin. Kita bisa mengasihi mereka. Bahkan punya belas kasihan sama mereka. Termasuk pasanganmu yang menyebalkan. Engkau tetap mengasihinya. Makanya penting ini. Ini hukum yang kedua. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tapi kalau ini nggak manifestasi dalam diri kita, isinya kesel, jengkel, marah, ribut, perlu bertobat hari ini. Di ayat yang ke-24, barang siapa menurutin segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau engkau menurutin segala perintahnya, ini by proses hari demi hari ini. Kita berjalan dalam perintah dan kehendaknya dan pusat hatinya. Kita diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam kita. Apa yang terjadi kalau engkau di dalam Allah dan Allah di dalammu? Powerful hidupmu. Memiliki dampak, memiliki otoritas, memiliki pengaruh. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu, pasti Tuhan bikin berhasil. Demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Bapak Ibu, harusnya hidup kita ini tambah hari tambah powerful. Harusnya hidup kita semakin hari semakin tenang, damai, enjoy. Kita bisa rest in the presence of the Lord. Kita bisa menikmatin semua kebaikan dan kedahsyatan Tuhan. Dan tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu bingung, tidak perlu rewel, tidak perlu ribut. Karena Tuhan menyertai kita.
Engkau mesti ngerti ini, kalau Tuhan menyertaimu, Tuhan tinggal di dalammu, Tuhan menyatu dengan hidupmu, engkau berjalan kemanapun, Dia sertai. Engkau ngadepin masalah kayak apapun, Dia ada, Dia berkuasa, Dia begitu powerful dan dahsyat. Apa yang terjadi? Pasti hidupmu memberikan dampak, hidupmu memberikan pengaruh. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini kita mau belajar nih, memiliki hati yang mau diubahkan, hati yang mau bertobat, hati yang semakin hari semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dampak hidup kita akan menjadi berkat bagi sesama. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu stres, kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu cemas, karena Tuhan tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, kita meski tahu bahwa kita ini diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tiap hari jalan sama Tuhan, engkau akan menikmati hidup yang penuh nilai, hidup yang memberi dampak bagi banyak orang, hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Saya berdoa firman yang kita pelajarin hari ini terus semakin membawa kita menjadi manusia yang diubahkan, menjadi serupa segambar dengan Kristus, memperbarui, dan ujung hidup kita didapatin berkenan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami berdoa firman ini terpahat dalam loh batin kami dan nempel dalam hidup kami. Berkati setiap orang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan, berkati bisnis pekerjaan usaha mereka, apa saja yang dibuat tangannya Tuhan bikin berhasil, dan hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Percuma kalau kita datang ibadah ini, kalau Bapak Ibu nggak terima sesuatu. Bapak Ibu akan terima sesuatu ketika roh Tuhan mengurapimu. Engkau pulang jadi orang yang diurapin Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender. Tutup matamu dan sembah. To your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Terus Tuhan. Inara lamanya siribini mianamu, ini miana nara
Angkat suaramu sembah Dia. Maka namanya sirimiana nama. Terus sembah Dia. Nyanyikan mazmur yang keluar dari hatimu, sembah Dia. Ini mianaramu. Terus Tuhan, biar pengurapan-Mu turun dalam ruangan ini. Buat sesuatu yang berbeda siang hari ini. Bukan karena kami, tapi karena Engkau. Hadirat-Mu memenuhi orang yang haus dan lapar akan Engkau. Urapan-Mu sedang turun dalam ruangan ini. Terus semakin kuat. We thank You, we praise You, we adore You. We thank You, we praise You, we adore You. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diupahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love You. We praise You, we adore You. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo. Ikiri miana nanamo se. Ikiri bien nanamoso. We praise You, we praise You, we praise You. We praise You, we praise You. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamo. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali.
Kami adalah orang yang mencintaimu dan mengasihimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tutup matamu, disembah Tuhan. Aku impartasikan apa yang aku punya yang datangnya daripadamu itu, dalam nama Yesus. Aku impartasikan urapan itu. Kerinduan, kelaparan, haus akan pribadimu sendiri. Setiap orang yang siang hari ini memberi hatinya, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan perlengkapi orang-orang ini dengan pengurapan secara ilahi dalam nama Yesus. In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Tuhan pakai orang-orang ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang memberi dampak secara ilahi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Then sing my soul, my Savior God to thee. Aku berdoa setiap orang dalam ruang ini diberkati Tuhan tanpa terkecuali. Setiap orang, hamba-hambamu ini diberkati Tuhan, pulang membawa berkat ilahi. Hamba berdoa, apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Pelayannya tambah hari tambah naik terus, tambah diurapin terus. Dikirim jemaat baru dari barat, timur, utara, selatan. Dibikin sukses dan berhasil. Dan sampai garis akhir, kami semua didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan tanpa terkecuali. Anugerahmu, kemurahanmu melimpah-limpah untuk orang yang kau kasih ini, orang yang setia melayani ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa biar anugerah dan kemurahan-Mu melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Pulang bawa berkat ini dan anugerah kemelimpah-Mu melimpah-limpah. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. God bless you.